Ketua PB HMI periode 2018-2020, Ketua Umum BEM UIN 2011-2012. Partai politik sebagai pilar demokrasi wajib memegang teguh prinsip keterbukaan. Persoalan mendasar partai politik menjadi alat para oligarki bersembunyi melakukan perselingkuhan bahkan mendikte partai politik melangsungkan kepentingan praktisnya, senada dengan temuan Daniel M. Smith, Assistant Profesor Ilmu Politik dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat, AS. Demokrasi seringkali dianggap sebagai kebalikan dari pemerintahan herediter. Dijalankan oleh dinasti keluarga, Sulsel dengan fenomena saat ini kita rasakan, di mana menispes kekuasaan benar-benar dipaksakan untuk membangun dinasti keluarganya. Jabatan sebagai Menteri Pertanian dijadikan alat tekanan kepada hampir semua pemangku kebijakan, jadi kerdil dengan perilaku demikian. Kementan yang seharusnya mengabdikan diri pada bangsa dan negara menjadi rendahan dengan memaksakan adiknya harus maju sebagai gubernur Sulsel. Atmosfer politik Sulsel menjadi tidak nyaman di semua kalangan dikarenakan adanya bangunan dinasti tersebut. Penting dipahami secara bersama bahwa oligarki itu merusak sistem politik di mana kekuasaan politik dan ekonomi hanya dikuasai oleh sekelompok kecil individu atau keluarga, dapat memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, kekuasaan seharusnya diperoleh melalui representasi yang adil dari seluruh rakyat. Namun, dalam wajah oligarki, sekelompok kecil elit seringkali mengendalikan keputusan politik dan ekonomi, mengabaikan kepentingan mayoritas rakyat. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya representasi yang adil dan merugikan partisipasi rakyat. Dikhawatirkan nantinya mendorong praktik korupsi dan nepotisme. Giorgio Agamben, seorang filsuf berkebangsaan Italia yang sangat dikenal. Karyanya dalam teori politik dan filsafat menganalisis konsep demokrasi yang dikuasai elit ekonomi. Ada dua gambaran besar yang sangat relevan untuk memahami darurat demokrasi terhadap keadaan dan situasi politik di Sulsel, yaitu State of Exception dan Homo Sacer. Demokrasi di Indonesia terutama yang terjadi di daerah sebagaimana kekuasaan politik seringkali menangguhkan hukum dan aturan-aturan demokrasi untuk menghadapi keadaan darurat. Dalam konteks oligarki, keadaan kecemasan ini bisa muncul saat elit ekonomi menggunakan situasi krisis untuk semakin memperkuat kekuasaan mereka dan menyingkirkan mekanisme demokrasi yang ada. Elit akan memanfaatkan situasi darurat untuk mengesampingkan kebijakan demokrasi yang dapat membatasi kontrol mereka. Pilgub Sulsel sudah melewati tahapan keserakahan kubu S. Hampir nyaris semua partai mereka borong. Dugaan kuat saya, sebagai figur yang notabene tidak pernah berkecimpung di partai politik, kuat dugaan hanya lewat transaksional saja mereka mengumpul partai politik. Dengan sistem partai politik yang membuka ruang lebar terjadinya transaksi, asumsi dan dugaan semua atas joroknya partai politik dan sistem partai politik merusak tatanan demokrasi Indonesia. Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sudah merasakan tekanan Pilpres merasakan benar betapa kekuatan finansial sangat dibutuhkan. Untuk Pilgub saja harus menyiapkan 300 miliar, itu pun paket hemat kata beliau. Ia pun menekankan bahwa jika ada yang ingin maju, Pak Prabowo tidak bertanya soal karya, berapa buku yang Anda buat, apa prestasi selama bupati, untuk maju gubernur harus punya itu, finansial saja siapkan. Kandidat Pilgub Sulsel yang direkomendasikan Partai Gerindra itu patut kita duga memang punya banyak pundi keuangan, memang figurnya minim prestasi, cagup dan cawagupnya sama, keduanya tanpa prestasi. Sulsel berada di ujung tanduk penguasaan oligarki yang tak punya misi kemanusiaan. Ketika kepala daerah berasal dari kalangan elit ekonomi dan bukan dari partai politik, mereka mungkin memiliki kekuatan yang signifikan dalam menentukan kebijakan tanpa perlu bertanggung jawab kepada struktur partai politik. Hal ini bisa memperkuat konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elit, mengurangi akuntabilitas politik. Dalam sistem demokrasi, checks and balances berfungsi untuk mengontrol dan mengimbangi kekuasaan. Jika kepala daerah adalah elit ekonomi dan tidak terhubung dengan partai politik, maka kekuasaan lebih besar tanpa adanya mekanisme pengawasan dan kontrol yang efektif. Pengaruh elit ekonomi dalam politik dapat memperkuat struktur oligarki, di mana kekuasaan dan sumber daya dikendalikan oleh kelompok, mengurangi kesempatan bagi partisipasi dan pengaruh masyarakat umum. Hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!